sesuatu hal yang sangat kami rindukan. Ketika kami menjadi berlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, sebab kami tahu bahwa firman Tuhan adalah penuntun, pembimbing, pengarah di dalam kehidupan yang berkelancaran. Roh Kudus Tuhan penuhi setiap hati kami, supaya firman Tuhan yang diberitakan benar-benar boleh kami mengerti, pahami, sehingga apa yang kami dengarkan di saat ini boleh kami maknai itu, boleh kami melakukan itu secara nyata dalam kehidupan kami dengan sesama kami, sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 15. Ayat ini adalah bagian tema dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-22 dengan perikop tentang melindungi sesama manusia. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allah. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik dia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Demikianlah ayat 15. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang berkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Allah, maka kita semua boleh ada sampai saat ini. Kita dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, lewat berkat-berkat yang Tuhan siapkan dan sediakan serta Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita masing-masing, baik pribadi tetapi juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini mau baca kita atau gereja kita mau baca kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kitab Ulangan
pasti mereka ingin melupakan Tuhan di tengah kehidupan kita. Dan lewat firman Tuhan ini pun berkaitan dengan tersebut, firman Tuhan pun mengingatkan orang Israel pada saat itu bahwa ada kehidupan mereka, orang-orang yang harus mereka perhatikan, harus mereka perhatikan. Sebab para buruh ini juga merupakan pekerjaan buruh ini juga merupakan berkat bagi orang-orang Israel. Bagaimana mereka akan memanen misalnya anggur, gandum, kalau tidak ada pekerja, kalau tidak ada kartu. Nah, karena itu Tuhan menentukan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang harus disampaikan Musa kepada orang Israel, supaya memang mereka harus memperhatikan para buruh, para pekerja yang bekerja untuk mereka. Dan firman Tuhan ini menasihatkan mereka supaya jangan mau menguras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudara ataupun orang asing. Sebab Tuhan Allah pasti tahu bagaimana perjalanan kehidupan yang nantinya akan dilalui oleh orang Israel. Supaya ketika mereka mempekerjakan seseorang dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka, mereka tidak akan pernah menahan atau juga mereka tidak akan berbuat sewenang-wenang dengan para pekerja, orang-orang yang memang membantu mereka untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Sesuai dengan kesepakatan yang ada, pasti upah mereka dibayar secara tepat, waktu mereka bekerja tuntas telah ditetapkan. Ada juga bagian dari berkat mungkin yang harus mereka berikan kepada para hadiah pekerja mereka, tetapi juga di pihak lain juga berhak ada juga yang harus dilakukan oleh para buruh atau pekerja hadiah bagi orang Israel. Nah, semuanya itu ditentukan oleh Tuhan, dilakukan oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, supaya memang baik orang Israel, mereka yang memiliki harta benda, berbagai tanaman yang
Sebab semua orang yang hidup dalam dunia ini pasti menginginkan bahwa kehidupan mereka mapan. Kehidupan mereka, semua kebutuhan hidup mereka boleh terpenuhi lewat pekerjaan-pekerjaan yang mereka miliki. Akan tetapi saudara-saudara, kita harus ingat bahwa tidak semua orang yang terlahir dalam dunia ini memiliki hal tersebut. Karena itu ada orang-orang yang secara khusus dengan karunia dan talenta bakat yang mereka miliki dipergunakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab setiap orang punya karunia yang berbeda-beda. Nah, karena karunia yang berbeda-beda itulah maka ada orang-orang yang mau membantu kita dalam kehidupan kita setiap hari. Ada orang-orang pekerja-pekerja pun yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu orang-orang tersebut supaya mereka dipekerjakan. Nah, oleh karena itu dari firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa apapun keberadaan kehidupan para pekerja, para buruh yang ada, baik itu bekerja kepada kita atau kepada orang lain, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya mari kita memperlakukan mereka dengan baik, dengan adil, sesuai dengan kehidupan orang sebagai seorang manusia. Sebab terkadang ada orang jalan yang baik itu orang tahu di televisi ataupun orang lihat di medsos. Ada juga orang-orang yang mau mempekerjakan orang lain tetapi tidak memperlakukan orang tersebut dengan baik, apalagi tidak memperlakukan seorang itu dengan kasar. Suruh dengan kata-kata yang kasar, apalagi kalau seorang memiliki mafia-mafia yang ada. Walaupun kalau dia itu seorang pekerja, seorang buruh harian yang memiliki upah, tetapi tidak layak jika kita memperlakukan sesama kita dengan model yang demikian. Walaupun memang ada orang yang lebih, ada orang yang kurang, tetapi mengatakan orang ini diciptakan sama, serupa dan segala dengan Tuhan. Tetapi kehidupan kita yang berbeda. Maka kehidupan mereka yang menjadi pekerja buruh, mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk senantiasa melakukan tanggung jawab mereka mengingatkan supaya tetaplah bekerja dengan dia, tetaplah melaksanakan bagian-bagian tanggung jawab yang harus dikerjakan. Apapun pekerjaan yang sementara kita geluti, apapun yang hendak kita lakukan sebagai pekerja, orang harus giat untuk melakukan itu dengan bertanggung jawab, dengan kejujuran, dengan keikhlasan hati. Sebab orang percaya seperti kata firman Tuhan ini bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Apalagi kalau orang bekerja setiap hari seperti yang mengatakan jujur, tekun, rajin, orang betul-betul melakukan apa yang orang pegang, maka Tuhan akan memberkati setiap hal yang kita kerjakan, sekecil apapun. Maka Tuhan juga akan memberkati kita yang mempekerjakan orang lain dalam rangka kehidupan orang lain, pekerjaan atau dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau dalam memperlakukan orang itu dengan baik, memperlakukan sebagaimana orang memperlakukan sesama kita. Karena ini juga merupakan perintah Tuhan, bukan hanya untuk umat Israel pada saat itu, akan tetapi juga perintah itu dikhususkan juga kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab mereka juga bekerja karena ada keluarga mereka yang menanti. Hasil mereka juga adalah hasil untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Nah, karena itu bila ada kita yang mempekerjakan orang dalam kehidupan kita, lewat firman Tuhan ini kiranya kita dapat melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan
Tetapi mulai dari sesuatu hal karena Tuhan tidak memuaskan apa yang mereka kerjakan, maka Tuhan menahan dulu sehingga lebih berhasil. Maka itu sehingga kalau selesai menghadapi pekerjaan. Tetapi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya jangan pernah menahan upah buruh harian, upah pekerja, orang yang telah bekerja di keluarga kita atau di pekerjaan kita. Sebab mata Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan, yang baik, yang benar, maupun yang jahat kepada orang Tuhan Allah. Bahkan terkadang dalam kehidupan yang kita lakukan sama dengan orang mana berbicara, bukan sama dengan berbicara. Memang berbicara sudah terasa dari iblis. Terkadang juga ada proses, ada waktu Tuhan untuk menegur kita, cara kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, memperlakukan sesama dengan tidak semena-mena. Karena mungkin orang berpikir, dia cuma membantu apa yang seperti dalam diri, kita lihat juga. Asal kita sederhana. Tetapi pada firman Tuhan ini mengajak kita semua bahwa ada air mata seorang guru ketika mereka curhat pada Tuhan, ketika mereka menceritakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan kepada mereka dan mereka berdoa kepada Tuhan, maka air mata seorang pekerja yang tidak diperlakukan secara adil, secara benar itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk menegur orang-orang yang demikian. Nah, karena itu bagi kita, biarlah kita lihat bahwa doa yang disampaikan dengan tulus kepada Tuhan, apalagi dengan air mata, maka doa itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan melihat kesusahan, kepedihan, apalagi yang akan membuat derita kepada orang-orang yang telah menolong. Nah, semoga dengan firman Tuhan ini akan membuat kita semua untuk melihat bahwa mengasihi sesama kita, siapapun dia, itu sangat berarti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan Allah pasti melihat segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau memperlakukan sesama kita, termasuk orang-orang yang kita kenal sebagai guru, pekerjaan kita, yang telah menolong kita, yang telah membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga aturan-aturan Tuhan Allah yang disampaikan Musa kepada orang Israel itu juga yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya sebagai orang Kristen firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua, baik kita sebagai pemilik kerja maupun kepada kita sebagai pekerja, bahwa kita sekali lagi mengingatkan kita semua ini adalah ciptaan Tuhan Allah yang sama di mata Tuhan. Maka kita harus menjaga harkat dan martabat manusia ciptaan Tuhan dengan cara kita memberi kerja harus bersikap adil, punya etika, tetapi juga kita sebagai pekerja dapat mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita dengan setia, supaya sama-sama